Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baiklah, aku Ayu Mandira dari NIM 21 10 10 10 9 dan aku Diaryani dengan NIM 21 10 10 10 84 dan aku Bunda Ignani dengan NIM 21 10 10 10 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti jurnal yang berjudul Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Tenaga Kerja. Jangan lupa like, komen, dan share. Nah, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Jadi, kebijakan upah minimum itu merupakan kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para pekerja dan meningkatkan kesejahteraannya. Nah, kebijakan minimum ini merupakan upah minimum yang berlaku di suatu daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang banyak diterapkan di sejumlah negara, yang pada dasarnya dapat dilihat dari dua sudut pandang. Nah, sudut pandang pertama yaitu upah minimum merupakan sebagai alat untuk melindungi para pekerja dan memastikan bahwa nilai gaji yang mereka terima tidak kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, sedangkan yang kedua sebagai alat pelindung yang memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerjaannya. Nah, di Indonesia sendiri, pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Perundang-undangan Nomor 78 Tahun 2015 tentang upah minimum. Nah, upah minimum ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan materi untuk hidup layak. Nah, dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 pada tahun 1999, upah minimum didefinisikan sebagai gaji bulanan terendah termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Nah, pengertian upah minimum menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2000, Bab 1 Pasal 1 Ayat 30 menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja yang menerima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kerja bagi para pekerja dan pegawai yang ditentukan dan dibayar menurut kontrak kerja. Nah, perjanjian atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi para pegawai-pegawai dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Nah, pada dasarnya kebijakan upah minimum ini merupakan imbalan dari produsen kepada para pekerja atas kontribusinya dalam kegiatan produksi. Gaji karyawan tergantung pada yang pertama, biaya hidup minimum bagi para pekerja dan keluarganya. Nah, biaya hidup minimum bagi para pekerja dan keluarganya itu meliputi yang pertama, peraturan hukum yang mengikat upah minimum bagi para pekerja. Nah, yang kedua, produktivitas tenaga kerja marginal. Nah, yang ketiga, memungkinkan penyebab tekanan dari para serikat pekerja dan serikat perusahaan. Nah, yang keempat, perbedaan jenis pekerjaan secara teoritis. Upah yang dibayarkan oleh pengusaha adalah harga tenaga yang dikorbankan para pekerja atas nama hasil produksi. Nah, dalam hal ini, gaji yang diterima pekerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama dengan gaji nominal, di mana jumlah gaji itu dinyatakan dalam uang yang diterima secara rutin oleh pihak karyawannya. Nah, selanjutnya nanti di sini terbagi lagi ada menjadi dua. Yang pertama yaitu upah real, di mana kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa. Ini diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut. Nah, selanjutnya jika menurut Sumarsono pada tahun 2009 dengan 151. Nah, gaji ini di Indonesia biasanya berdasarkan pada 3 fungsi gaji, yaitu yang pertama, menjamin kehidupan yang bermartabat bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Nah, yang kedua, itu mencerminkan imbalan atas usaha seseorang. Yang ketiga, pemberian insentif untuk mendorong. Nah, pada menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 pada tahun 1999,
Penetapan kebijakan upah minimum ini mencakup pada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi. Itu nanti terdiri dari 9. Nah, yang pertama yaitu gaji minimum adalah gaji bulanan terendah termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Nah, yang kedua, upah minimum itu harus dibayarkan kepada pekerja secara bulanan atau berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan majikannya. Misalnya upah mingguan atau 2 mingguannya. Nah, yang ketiga yaitu gaji bagi pegawai yang berstatus tetap ataupun tidak tetap atau percobaan adalah sebesar upah minimum. Nah, yang keempat yaitu upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja kurang dari 1 tahun. Yang kelima yaitu penyesuaian gaji dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau serikat buruh dari kontraktornya. Yang keenam itu pekerja yang bekerja berdasarkan produk atau unit produksi mendapat upah serendah upah. Nah, yang ketujuh itu upah pekerjanya tidak tetap ditentukan setiap bulannya berdasarkan jumlah hari kehadiran. Nah, itu biasanya sering dilakukan banyak orang, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, yang ke-8, perusahaan yang memberikan upah lebih sedikit atau lebih tinggi dari upah minimumnya tidak boleh atau tidak diperbolehkan melakukan pengurangan upah. Nah, yang ke-9, dengan kenaikan upah minimum ini, pekerja dituntut untuk mempertahankan prestasi kerja dengan cara memproduktivitaskan langkah-langkahnya yang dikembangkan bersama oleh pekerja dan pengusaha. Nah, yang terakhir, ini adalah pengusaha yang tidak mampu menerapkan kebijakan upah minimum bagi pekerjanya ataupun diperbolehkan mengajukan pemberhentian sementara kepada pemerintah atau pejabat yang ditunjuk. Dampak upah minimum ini mempunyai dampak positif dan negatifnya terhadap tingkat penganggurannya, di mana menaikkan upah minimum itu dapat menyebabkan suatu perusahaan mengurangi jumlah pekerjanya karena meningkatnya biaya produksi. Nah, hal ini terjadi ada beberapa sektor informal dengan gaji rendah. Nah, di dalam pasar ada tenaga kerja yang kompetitif, di mana perusahaan akan meningkatkan produktivitasnya itu untuk mengimbangi kenaikan upah. Namun, dalam pasar tenaga kerja yang tidak kompetitif, perusahaan ini ingin mengurangi jumlah pekerjanya karena pemerintah itu dapat memberikan subsidi kepada dunia usaha yang terkena dampak kenaikan upah. Tapi dalam perihal ini, hibah ini dapat digunakan untuk membantu perusahaan mempertahankan tenaga kerjanya. Nah, selanjutnya pemerintah ini juga dapat memberikan pelatih kepada pekerja mereka untuk meningkatkan keterampilannya di perusahaan mereka. Dengan demikian, para pekerja ini akan lebih siap untuk mengisi posisi-posisi yang kosong. Selanjutnya, dampak upah minimum ini terhadap tingkat pengangguran di Indonesia bergantung pada berbagai faktor seperti karakteristik pasar tenaga kerja dan tingkat produktivitasnya itu melampaui kebijakan pemerintah. Dampak upah minimum terhadap peningkatan pendapatan lapangan kerja adalah positif. Bisa menaikkan upah minimum akan meningkatkan pendapatan pekerja sehingga meningkatkan kesejahteraannya. Nah, secara teori, kenaikan upah minimum ini akan menyebabkan kurva permintaan tenaga kerja itu bergeser ke arah kanan karena dunia usaha akan membutuhkan lebih banyak pekerjanya untuk menghasilkan produk atau jasa yang sama. Nah, hal ini akan berdampak pada meningkatnya pendapatan lapangan kerja dengan seiring bertambahnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, peningkatan upah minimum ini akan menyebabkan peningkatan upah dan jumlah pekerjanya itu yang dibutuhkan. Menurut hasil penelitian, kenaikan upah minimum secara umum dapat meningkatkan pendapatan lapangan kerja. Hal ini bisa kita lihat atau terlihat jelas dari hasil penelitian yang tadi yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, pada tahun 2022 tersebut, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa upah minimum meningkat sebesar 7,8% pada tahun 2022 sehingga menyebabkan pendapatan pekerja meningkat
sebesar 7,47%. Nah, di Indonesia, peningkatan tersebut dibarengi dengan peningkatan tunjangan pekerja. Hal ini terlihat dari penurunan angka kemiskinan di Indonesia yang mengakibatkan kenaikan upah minimum tersebut. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa dampak kenaikan upah minimum tersebut terhadap peningkatan pendapatan lapangan kerja. Juga ini tuh bergantung kepada banyak faktor yang berbeda, seperti karakteristik pasar tenaga kerja dan tingkat produktivitasnya itu. Nah, secara keseluruhan, kenaikan upah minimum ini berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan lapangan kerja. Namun, dampak positif ini dapat dimaksimalkan dengan penerapan kebijakan yang tepat. Nah, dampak upah minimum tersebut terhadap kualitas dan kondisi kerja. Dampak ini mempunyai sifat positif dan negatif. Dampak positifnya itu adalah nanti akan jelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama yaitu peningkatan keamanan kerja, peningkatan kesejahteraan pegawai, peningkatan kualitas hidup, dan yang terakhir ada peningkatan kesejahteraan pegawai. Nah, adapun dari dampak negatifnya, yang pertama peningkatan biaya produksi, peningkatan beban kerja, dan peningkatan jumlah tenaga kerja informal. Nah, selanjutnya ada dampak kebijakan upah minimum terhadap efek inflasi. Dampak negatifnya yang pertama, peningkatan biaya produksi, peningkatan beban kerja, dan peningkatan jumlah tenaga kerja informal. Nah, selanjutnya ada dampak dari negatif dari efek inflasi ini adalah meningkatkan biaya produksi dan meningkatkan permintaan agregat. Nah, adapun dampak upah minimum terhadap perubahan dalam partisipasi tenaga kerja, yang pertama dari dampak positifnya yaitu kebijakan upah minimum dapat dimaksimalkan dengan menerapkan kebijakan yang tepat. Nah, seperti pelatihan bagi pekerja utama dan meningkatkan keterampilan mereka. Adapun dampak negatifnya yaitu peningkatan biaya produksi, meningkatkan beban kerja, dan selanjutnya ada peningkatan jumlah pegawai resmi. Selanjutnya, dampak upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kelemahan pertumbuhan ekonomi ini dengan upah minimum adalah dapat meningkatkan pengangguran dan meningkatkan inflasi. Nah, jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Nah, yang terakhir ada dampak upah minimum terhadap produktivitas. Dampak upah minimum terhadap produktivitas ini bergantung pada berbagai faktor, seperti karakteristik pasar tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja, serta kebijakan pemerintah. Nah, kesimpulannya yakni kebijakan upah minimum adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan batas bawah upah yang harus dibayarkan pengusaha kepada para pekerjanya. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi para pekerja dari upah yang rendah dan juga meningkatkan tunjangan-tunjangan mereka. Dampak dari kebijakan upah minimum terhadap lapangan kerja bisa positif dan bisa juga negatif, tergantung pada berbagai faktor, seperti karakteristik pasar tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan keterampilan pekerja serta kebijakan pemerintah. Nah, dampak-dampak tersebut dapat berupa peningkatan kesejahteraan, kualitas, dan juga kondisi para pekerja, serta peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, biaya produksi juga akan meningkat karena perusahaan akan mengurangi sejumlah tenaga kerja sehingga kemampuan penyerapan tenaga kerja juga akan menurun. Nah, sekian review jurnal dari kami. Nah, sekian review jurnal dari kami.